Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Dalam hidup dan kehidupan, kita kadang menghadapi banyak sekali problematika hidup yang membuat kita kadang-kadang harus berhenti untuk merenung sejenak. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa ketika kita berpakaian, misalnya kita berpakaian putih seperti ini, kemudian ada noda di sini, yang dilihat pasti nodanya, bukan segala sesuatu yang baik yang ada di diri kita. Itulah hidup. Dan Suberkah juga mengalami hal seperti itu. Kadang yang dicari hanyalah kesalahan-kesalahan. Yang dicari adalah ketika Suberkah tidak mengajar di kelas. Pernah suatu ketika seorang Suberkah tidak masuk kelas karena ada suatu hal, dipanggil kepala sekolah misalnya, atau ada urusan yang membuat Suberkah tidak masuk kelas. Kemudian itu yang disoroti oleh rekan sejawat. Yang terjadi apa? Besoknya dia juga tidak masuk kelas dengan urusan yang sama. Hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang ditunjukkan Tuhan kepada kita, bahwa kita jangan melihat orang dari sisi buruknya. Kemudian ada orang yang tidak masuk sekolah karena sakit misalnya, sakit karena diare. Diare memang tidak kelihatan, tapi kadang-kadang orang tidak mau tahu, hanya mencari alasan-alasan kenapa dia tidak masuk. Sehingga sebagai pengampu kebijakan yang melakukan arogansi kekuasaan, kadang-kadang hanya diare aja tidak masuk. Besoknya dia langsung kena karma, langsung kena diare. Dia akan merasakan betapa hanya dengan kena diare orang bisa tidak punya tenaga. Karena apa? Kita kekurangan cairan. Kemudian satu lagi hal yang tidak bisa dilihat, yaitu ketika sakit gigi. Ketika sakit gigi itu adalah salah satu faktor yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Karena pinginnya marah-marah, karena sakit gigi itu luar biasa sakitnya. Itulah kadang-kadang disepelekan oleh orang. Dan kemudian ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi penguasa, kemudian kita melakukan arogansi kekuasaan, hanya jadi wali kelas, hanya jadi waka kesiswaan atau waka-waka yang lain. Yang kita cari adalah kesalahan-kesalahan siswa kita, tapi kita minim sekali memberikan umpan balik yang berupa penguatan ketika anak-anak berprestasi. Yang dicari adalah ketika anak melompat pagar, ketika anak merokok, ketika anak mendem misalnya, minum-minum karena sesuatu hal. Yang dicari hanya itunya saja. Tidak tahu bahwa di balik itu semua anak-anak memiliki kelebihan. Karena apa? Sebenarnya faktor mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah upaya bagi mereka untuk menutupi aib sendiri. Karena tahu kita sebagai manusia adalah orang-orang yang memang memiliki banyak salah. Cuman untuk menutupi itu kita kadang-kadang mencari kesalahan orang lain. Padahal ketika kita mencari kesalahan orang lain, sebenarnya kita mencari kesalahan kita sendiri. Tetapi kita tutupi dengan mencari kesalahan orang lain. Ya itulah yang dalam ilmu agama kita kita dilarang untuk itu. Karena apa? Dengan mencari kesalahan orang lain, sebenarnya kita membuka aib kita sendiri. Dan menurut wejangan yang saya dengar di hadis-hadis atau di media sosial tentang kata-kata bijak, bahwa orang yang selalu mencari kesalahan orang lain adalah orang yang paling susah untuk diajak bertobat. Dari Kecamatan Bunder, Kabupaten Gresik, Suberkah di kediaman Kemartawati Setian dan Agus Siswanto melaporkan.